Jadi pas aku lagi scrolling YouTube, aku ngelihat ada berita. Paris ini kan mau ngadain Olimpiade ya, Olympics atau Olimpiade 2024. Cuman ada masalah nih. Salah satu acaranya akan dilakukan di Sungai Seine. Dan Sungai Seine ini ternyata bermasalah karena banyak kotoran manusianya. Kok bisa-bisanya gitu kan ada tinja di sungai gitu. Berarti drainase atau aliran selokannya nggak bagus ya? Atau kenapa sih masalahnya? Penasaran kan? Jadi yuk sama-sama kita bahas, bisa nggak Paris ngatasin kotoran yang ada di Sungai Seine untuk acara Olimpiade 2024 di Better is Matter. Sebelumnya, pada tahun 2017, Wali Kota Paris, Anne Hidalgo, ngupayain supaya Paris ini menjadi tuan rumah dari Olimpiade 2024 atau Olympics 2024. Yang kita tahu ya, pada tahun 2020 kan Jepang, pada tahun 2016 kan di Brazil. Ya, seperti kalian tahu ya, Olimpiade ini kan banyak cabang olahraganya ya. Bisa dari lari, bisa dari olahraga aerobik maupun anaerobik. Dan akan ditentukan pemenangnya itu ya dari jumlah medali yang ada. Pastinya ini bergengsi banget ya, karena ini skala dunia. Nah, pada tahun 2017, Anne Hidalgo, yaitu wali kota Paris, ngupayain supaya Olimpiade 2024 ini dilakuin di Paris. Dan akhirnya kepilihlah di Paris. Dan akan dilakukan pada musim panas pada tahun 2024. Acaranya kisaran 26 Juli sampai 11 Agustus 2024. Dan yang jadi poin penting adalah Sungai Seine akan jadi tempat utama dijadikannya acaranya. Acara pembukaan dan acara untuk triathlon. Olahraga yang salah satunya itu ada renangnya. Padahal biasanya ini upacara-upacara pembukaan kayak gitu kan biasanya dilakukan di stadion ya. Nah ini Paris ini pengen buat perbedaan, yaitu dilakuin di sungai. Dan Menteri Olahraga Prancis pada April 2023 udah bilang nih bahwa nggak ada plan B untuk ngebatalin acara di Sungai Seine. Berhasil nggak berhasil, harus berhasil gitu. Dan jadinya pembukaannya dan berenangnya itu akan dilakukan di Sungai Seine. Bang, terus masalahnya kenapa sama Sungai Seine? Masalahnya Sungai Seine ini tuh udah hampir 100 tahun gak digunain untuk tempat renang. Karena apa? Karena banyak kotoran manusianya, atau bisa dibilang feses, atau bisa dibilang Dan masalahnya berarti bukan orang-orang Paris di sana itu di pinggir sungai, di kali, bukan gitu. Cuman masalahnya adalah ada aliran saluran tinja mengalir ke bagian sungai yang nanti aku akan jelasin. Ada salah satu warga Paris yang memberi tanggapan kalau Sungai Seine ini sebenarnya nggak layak banget buat dijadiin tempat renang karena kotor dan gak yakin para atlet bisa berenang di sana. Sebenarnya saluran-saluran di Sungai Seine ini seperti pada kota-kota besar pada umumnya. Desainnya memang desain lama dan ini memang biasa dilakukan di kota-kota besar. Intinya adalah kalau udah penuh banget nih, kalau hujan badai kan air pasti banyak ya di salurannya. Pasti penuh tuh dan akan ngalir ke sungai. Kalau nggak penuh-penuh banget, itu nggak akan ngalir ke sungai karena akan langsung turun ke bawah. Pernyataan yang dirasa skeptis sama orang-orang warga dunia, jadi ada pernyataan yang dilontarin sama wali kota Paris yaitu Anne Hidalgo. Pernyataannya adalah wali kota Paris ini bilang akan berenang langsung di sungai. Dan pernyataan ini dilakukan ya supaya orang-orang pada percaya bahwa sungai ini benar-benar aman untuk digunakan. Gak lupa juga, Presiden dari Prancis itu juga melontarkan pernyataan yang kurang lebih sama, akan berenang di sungai itu. Jadi mereka itu udah ngelakuin rencana, yaitu ngebuat suatu penampungan tank ya, untuk mengatasi dari tercemarnya Sungai Seine ini. Emang acara yang ada di sungai baru kali ini aja, Bang. Acara di sungai ini nggak pertama kali juga. Sebelumnya udah sering banget. Pas Jepang, di Tokyo tahun 2020, pas di Brazil juga pada tahun 2016, itu mereka melakukan triathlon ya. Di olahraga 3 cabang dan salah satunya perlu dilakukan di sungai. Dan hal ini sebenarnya bisa aja terjadi di Olimpiade 2024 di Paris. Kalau misalkan kualitas airnya buruk, bau, dan nggak bisa dipakai. Emang Bang, patokan air bagus itu kayak gimana? Jadi ada 2 faktor yang dilihat dari air itu bagus atau enggak. Kalau secara umum kan nggak boleh berwarna, nggak boleh berbau, dan bening gitu kan. Nah, kalau secara sainsnya itu kita bisa lihat dari yang paling sering itu E. coli dan Enterokoki.
di antara dua bakteri itu, dua-duanya harus ada nilai di bawah kriterianya. Dan kondisinya di sungai itu ya E. coli dan Enterococci-nya ini banyak. Ada April 2024. Kebayang ya, April 2024 dan acara Juli. Kisaran 3 bulan atau 4 bulan lagi itu sudah acara. Soalnya, bakteri E. coli dan juga Enterococci ini merupakan salah satu indikasi bahwa adanya feses yang baru aja datang gitu. Jadi ada feses nih, plung. Nah, kalau ada feses plung kayak gitu baru gitu ya. Nah, itu E. coli-nya biasanya tinggi banget. Dan kalau kita terkontaminasi E. coli, itu PR banget. Orang-orang bisa sakit. Gejalanya apa? Gejalanya kurang lebih dipengaruhi dari saluran cerna, bisa juga mempengaruhi dari saluran pernafasan, dan yang paling buruk adalah bisa mempengaruhi ke darah dan bisa jadi sepsis. Untuk indikator ini sendiri, jadi ada lembaga akuatik dunia, dan di situ di websitenya itu dikatakan bahwa untuk pengecekan ini, nah jadi kalau misalkan mau ngadain acara, salah satunya triathlon di Olimpiade itu untuk keamanan atletnya, itu harus dilakukan interval tes dari pengecekan kualitas air. Jadi ngelapornya berulang-ulang nih. Pertama, 2 bulan sebelum kompetisi, 7 hari sebelum kompetisi, 48 jam sebelum kompetisi, bahkan hari khas kompetisi itu air harus dicek dan dipastikan aman. Dan pengecekannya juga masing-masing harus dilakukan di 3 tempat berbeda. Dan diceknya oleh lab yang memang terotorisasi. Untuk bakteri E. coli, nilainya nggak boleh lebih dari 1000 colony forming per unit. Mungkin ada 1000 E. coli di dalam 100 ml air, itu nggak boleh. Dan kalau misalkan Enterococci, itu nggak boleh lebih dari 400 Enterococci per colony forming unit atau per 100 ml air. Terus Bang, nasib Sungai Seine ini gimana? Kan bentar lagi mau lomba. Acara utamanya ini kan akan dilakukan di Sungai Seine di Pont Alexander 3. Kalau kita lihat pada bulan April 2024, ini targetnya belum sampai kurang dari 1000 koloni per unit dari bakteri E. coli. Jadi cuman kalau kita lihat dari website triathlon, untuk akhir-akhir ini udah bagus nih, sudah di bawah 1000. Dan ini dari akhir Juni sampai Juli. Wah, juara banget kan berarti. Emang kontaminasinya dari mana, Bang? Kalau kita lihat pada peta, pada tahun 1852, kelihatan ya drainasenya itu hampir semuanya mengarah kepada sungai. Dan sebenarnya ini nggak salah. Tinjanya itu kalau lagi musim panas atau nggak lagi musim hujan berat gitu ya, itu tinjanya akan menuju ke bawah, nggak akan menuju ke sungai. Dan ini istilahnya itu adalah combined sewer system, di mana tinja dan juga air hujan itu bakal bersatu pipanya dan akan mengalir ke bawah. Nanti di bawah dia buat sistem lah, cara alami gitu. Jadi nanti kalau misalkan nggak terlalu hujan lebat dan tinjanya ke bawah, ya nanti dia bakal ke bawah gitu, nggak akan ke sungai. Nah, yang jadi masalah adalah ketika hujan besar dan bagian selokan ini nggak bisa menampung lagi. Akibatnya adalah ya jadi tinja dan juga air yang besar ini bakal ke sungai. Otomatis itu bakal nyebabin bakteri E. coli, Enterococci itu bakal ada di sungai dan jumlah yang banyak, dan itu bikin sungai terkontaminasi. Sebenarnya ini nggak salah juga karena banyak sekali kota-kota besar yang udah pakai sistem drainase ini. Dan sistem drainase ini udah tren pada tahun 1800 dan tahun 1900. Jadi hampir semua kota itu pakai sistem drainase seperti ini. Jadi kebayang ya, kalau misalkan nggak hujan besar sih aman-aman aja. Cuman kalau hujan besar ya feses, tinja, ya itu ngalir semua tuh ke bagian sungai. Jadi ya ngeri-ngeri sedap ya. Nah, makanya nih combined sewer system ini, nah itu nanti di keterangan di pembuangan dekat sungainya itu akan dibilang nih, jangan deket-deket sama pembuangan ini karena selokan ini tuh ada kotoran manusianya, terutama pas lagi hujan. Di US, di Eropa, itu mereka pakai sistem itu. Gua nggak tahu ya kalau di Jepang atau di Indonesia pakai itu juga atau enggak. Dan kalau hujan besar dan bakterinya ini bakal ada naik lagi, ya bisa-bisa batal itu triathlonnya gitu. Terus solusinya gimana, Bang? Nah, jadi pemerintahan Prancis ini udah ngebuat tank penampungan gitu. Jadi nanti ada penampungan yang seperti penyambung dari combined sewer system ini. Jadi nanti ada pipa lanjutannya lagi dan itu akan terhubung ke si penampungan yang besar itu. Dan ini berfungsi untuk ngalirin yang tadinya kalau misalkan
combined shower system ini penuh, jadi bakal tertampung di penampungan tank ini. Dan ini bisa nampung sampai 13,2 juta galon. Nama penampungannya itu adalah Austerlitz Basin. Nah, ini kelihatan ya, maksudnya 13,6 juta galon, dan ini aku kasih foto 1,6 juta galon. Kelihatan banget ya bedanya ya. Dan buat kayak ginian ini bisa ngabisin 1, miliar US dollar, atau kalau dirupiahkan bisa 23 triliun rupiah. Dan kabar baiknya adalah tank ini udah dibuka pada tanggal 2 Mei 2024. Ya, kisaran 3 bulan dari acara utamanya. Jadi prinsip kerjanya itu adalah, jadi kalau penuh, air-air ini, combined shower system ini bakal ngalir ke si basin ini atau ke penampungan tank ini yang berkapasitas 13 juta galon. Nanti kalau misalkan udah reda nih, di penampungan ini bakal tersedot lagi nih dan akan balik lagi ke combined shower systemnya itu supaya menuju ke bawah gitu. Jadi akan bertahap. Kalau misalkan combined shower system yang ke bawahnya itu udah mulai kurang airnya, udah mulai kosong, nah itu bakal dipompa dan akan menuju ke situ dan akan diproses lagi supaya menahan air tinja-tinja ini yang bau ini tidak menuju sungai. Menariknya adalah penampungan kayak gini tuh karena di kota-kota lain juga pada tahun 1800-1900 kan combined shower system ini kan udah sering dipakai ya. Seperti di Chicago US, Brooklyn di New York juga itu udah ngelakuin untuk ada tank basin ini. Dan terbukti juga kan untuk dari kualitas airnya, kabar baiknya kan udah baik nih, udah bisa dipakai nih ya. Tapi ya tunggu sampai nanti apakah ada hujan dan itu bakal mempengaruhi lagi dari kualitas airnya atau enggak. Terus Bang, Presiden Prancis sama wali kota dari Parisnya udah berenang. Nah, ini padahal dari kualitasnya kan sudah bagus ya, tapi belum ada batang hidungnya, belum ada kabar lagi bahwa wali kota Paris dan juga Presiden Prancis berenang di sungai Seine ini. Pendapat mikrobiologis Francois Lucas, dia bilang nih, ada faktor yang nggak bisa kita kontrol, seperti hujan lebat dan hujan lebat yang waktunya panjang banget, itu nggak bisa dikontrol. Tapi jujur, menurut kalian gimana? Ini hal positif yang bisa ngebuat Paris menjadi sungainya bisa digunain lagi? Atau menurut kalian ini hanya buang-buang anggaran dan hanya suatu kepentingan kelompok tertentu aja gitu? Padahal bisa dilakukan olimpiadenya atau acaranya itu di lapangan stadion aja dan gak usah ada triathlonnya. Coba komen di bawah. Tapi jujur ya, kalau bisa berenang lagi gitu ya, kayak di Swiss kan, itu pasti senang banget kan orang-orang sana gitu, bisa berenang lagi. Dan sebenarnya dari wali kota Paris juga dia udah bilang gitu, tahun 2025 targetnya adalah sungai Seine ini bisa digunain untuk berenang oleh warga umum. Jadi pembelajaran yang bisa aku ambil adalah kalian lakuin aja dulu apa yang kalian mau. Mau itu berhasil, mau itu enggak, masih ada kecenderungan bisa berhasilnya gitu. Ya lakuin aja gitu, nggak apa-apa. Hasilnya akan menyusul kok. Dan kalian ingat, pinter aja nggak cukup, jenius aja nggak cukup, tapi rajin itu perlu banget. Dan harus konsisten terus tiap hari supaya kalian bisa jadi lebih baik lagi dari hari kemarin. Kalau teman-teman ada yang mau kasih masukan, boleh komen di bawah. Atau kalian mau request konten lainnya, boleh juga komen di bawah. Gua Ahmad serius, gitu aja dari gua. Sampai jumpa di konten gua selanjutnya. Ciao!